Dengan views yang lebih dari 10 juta hanya dalam 3 hari saja, lagu opening anime Oshinoko berjudul Idol yang dibawakan oleh YOASOBI menjadi salah satu opening anime yang paling populer. Dan gue sendiri pun setelah nonton MP-nya nggak bisa nahan lagi, ketagihan anjir. Salah satu kelemahan dalam musik video sebuah opening atau ending anime itu biasanya mereka menggunakan karakter atau story berbeda dalam videonya. Sehingga kita sebagai penonton animenya jadi asing dengan musik videonya. Tapi ketika musik videonya itu sendiri menggunakan karakter dan story dari animenya, maka jadilah musik video yang fantastis seperti ini. Lagunya asli cuk bikin ketagihan. Rasanya gua seharian ulang-ulang pun gak akan bosen. Visualnya sangat-sangat menggambarkan bagaimana karakter Ai itu sendiri. Dan di musik video ini juga menyampaikan beberapa hal tersirat yang berkaitan langsung dengan animenya. Nah, di video ini gua bakalan bahas apa aja makna tersirat yang ada dalam lagu opening Oshinoko ini. Makna lirik-lirik yang ada di dalamnya sekaligus referensi yang YOASOBI ambil untuk membuat lagu ini. Hal pertama yang harus lo pahami, di dalam lagu ini tuh ada 3 sudut pandang yang saling bergantian mengucapkan lirik dalam lagunya. Sudut pandang pertama yaitu mantan seorang member Bei Komachi yang dulu perform bareng sama Ai. Ai itu sendiri dan satu lagi Ai yang lainnya. Yaps, ada 2 Ai di sini. Wah, apa itu maksudnya? Siapa itu member Bei Komachi yang dimaksud? Dari mana lu punya kesimpulan kayak gitu? Ngarangnya lu? Bentar-bentar please, sabar ya. Gue bakal bahas satu-satu, jadi stay tune dan nonton videonya sampai akhir. Lagu opening Idol oleh YOASOBI ini ngambil referensi dari salah satu novel karya Akasaka Aka yang berjudul 45510. Nah, pas gue baca novel itu, ternyata itu tuh nyeritain 16 tahun kemudian setelah kematian Ai. Salah satu member Bei Komachi yang gak disebutin namanya searching di internet buat nyari dokumentasi tersembunyi atau video-video zaman dulunya si Ai. YOASOBI ngambil novel itu buat dijadiin lirik lagu. Banyak banget liriknya itu yang percis nyeritain ulang hal-hal yang terjadi di novel itu. Yuk kita bahas lirik-lirik dari lagunya. Menurut gua di paragraf pertama ini, karena YOASOBI ngambil referensi dari novel tadi, maka kata-kata ini diucapkan oleh atau dari sudut pandang mantan member Bei Komachi, di mana dia menceritakan kehebatan Ai dan bagaimana pendapat dia tentang Ai. Di novel itu, mantan member Bei Komachi tadi nemuin video live streaming Ai dulu. Itu pertama kali Ai disuruh oleh pemilik agensinya untuk streaming dan ngobrol bareng fansnya. Nah, di streaming itu Ai bacain komentar dan ngejawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Salah satu hal yang dijawab oleh Ai adalah pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kalau ada lirik yang seperti pertanyaan atau jawaban, itu adalah obrolan Ai di video streaming. Dan sisanya adalah monolog atau impresi mantan member Bei Komachi tadi. Bagian ini masih menceritakan tentang percakapan Ai dengan fansnya di kolom komentar. Juga dicampuri dengan perasaan mantan member Bei Komachi yang ternyata jadi juga ikut pengen tahu jawabannya. Nah, untuk kalimat ini itu ada perubahan. Seperti visual yang ditampilkan di musik videonya juga, kalimat ini tuh bukan diucapin oleh mantan member tadi, melainkan oleh Ai sendiri. Di video streaming itu Ai bilang kalau dia tidak mengerti tentang mencintai seseorang, tapi sebenarnya dalam hati dia itu bahkan tidak tahu apakah yang ia ucapkan itu bohong atau bukan. Cuman yang pasti kata-kata seperti itu adalah kata yang sangat memikat, sebuah kata yang bisa bikin orang atau fansnya itu jatuh cinta padanya. Ai sadar akan hal itu dan dia ngucapin itu juga dengan tujuan untuk itu. Ya kalau gua nonton streaming Ai pun, gua pasti jatuh cinta sama dia. Cara dia menjawab pertanyaan-pertanyaan, cara dia membuat kesan misterius dan mengemas jawaban dia seimut mungkin. Siapa yang gak bakalan jatuh cinta? Nah sekarang balik lagi subjek pertama atau orang yang mengucapkannya itu ke mantan member Bei Komachi. Semua teks lirik itu nunjukin pendapat ia tentang Ai, betapa Ai itu bersinar sehingga orang-orang terpikat padanya. Nah di bagian ini tuh otak gue sampai ngebul mikirin artinya. Gue baca-baca di situs lirik manapun, entah itu yang Indonesia ataupun bahasa Inggris, semuanya masih salah. Pakai ChatGPT sama Google pun translate-nya itu gue rasa masih kurang tepat. Akhirnya ya gue artiin per kata, gue ulang-ulang tuh musik videonya sampai puyeng, barulah gue nemu arti dan maksud sebenarnya. Jadi di bagian ini tuh ada perpindahan subjek kedua. Di bagian pertama itu mantan member Bei Komachi itu lagi nyeritain Ai, tapi di bagian ini tuh langsung berpindah subjeknya. Dia jadi ngomong ke diri dia sendiri. Buktinya itu saat di bagian ini nada bicaranya jadi berubah.
Ini maksudnya awalnya dia mau bilang semua ini karena dia, tapi langsung berubah jadi ngedumel lah istilahnya. Dia langsung bantah, mana ada. Dan ya arti ini gua temuin sendiri. Rata-rata orang yang nerjemahin lirik ini tuh nggak sadar kalau di bagian ini tuh ada pergantian subjek sehingga artinya pun bukan kayak gini. Kamu di sini berubah maksudnya bukan ke Ai lagi, tapi ke diri dia sendiri. Biar gampang memahaminya, ini tuh kayak kita lagi ngomong ke cermin. Kita bakal ngomong kamu ke diri kita sendiri kan. Dia tuh iri banget sama si Ai. Saking irinya dia sampai membenci diri dia sendiri. Dia benci diri dia sendiri yang tidak sempurna. Dan dia juga benci orang lain yang lebih sempurna dari dirinya. Banyak banget orang yang gak tahu tentang novel 45510 itu. Jadi referensi dari lirik lagu ini. Sehingga banyak dari mereka yang salah mengartikan liriknya. Terlebih lagi mereka salah dari segi sudut pandang siapa yang mengatakan lirik ini. Dan untuk bagian ini ada makna yang terselubung di sini. Tanpa membaca novelnya, lu gak akan sadar tentang apa maksud sebenarnya. Lirik ini diucapin oleh mantan member Bad Komachi saat ia menemukan sisi lain dari Ai. Jadi dulu itu ketika mereka awal-awal debut, Ai tidak selihai sekarang dalam berbohong. Ada beberapa momen yang ia justru menunjukkan diri dia yang sebenarnya. Mantan member Black Komachi ini jadi tahu kelemahan dari seorang Ai. Dan lirik ini nunjukin kalau dia nggak suka dengan hal ini. Bagi dia, Ai yang sebenarnya adalah orang sempurna yang menutupi kelemahan-kelemahannya. Wah, apa tuh yang terjadi di novel itu? Apa itu rahasia Ai yang ia temuin? Sebenarnya apa perasaan yang ia rasain? Novel ini tuh menarik banget pokoknya. Ada beberapa plot twist yang cukup bikin gue sedih juga. Next video dah gue bakalan bahas lengkap dan ceritain novel ini. Scene musik video ini nunjukin kalau mantan member Black Komachi itu setidaknya udah nemuin dua sosok Ai. Sosok pertama adalah Ai kelam yang jadi kelemahan Ai dan ia kubur dalam-dalam. Satu lagi adalah sosok Ai bertopeng yang selama ini menjadi sosok idol. Di lirik ini gua rasa yang ngomong adalah Ai yang pakai topeng idolnya. Di sini dia ngejelasin apa itu wujud cinta baginya. Dan dia juga menyimpulkan kalau kebohongan itu adalah cinta terbaik. Atau lebih tepatnya, walaupun dia berbohong, tapi setidaknya itu adalah usaha terbaik yang bisa ia lakukan untuk mencintai seseorang. Kalau di bagian ini yang ngomongnya itu Ai kelam, dimana di sini dia menceritakan perasaan yang sebenarnya ia rasakan. Dimana sebelumnya Ai bertopeng bilang kalau dia merasa gak apa-apa walaupun berbohong, kalau dia beranggapan sudah cukup dengan cinta berbentuk kebohongannya. Padahal aslinya jauh di dalam hatinya dia ingin mencintai seseorang dengan tulus. Dia berharap kelak kebohongan itu menjadi suatu kebenaran yang nyata. Pindah lagi ke Ai bertopeng. Di sini dia berbohong. Memang dari awal episode dia selalu bilang kalau dia itu idol yang serakah. Menurut gua itu cuman kesalahpahaman Ai tentang dirinya. Dia nganggep kalau menginginkan banyak hal itu adalah suatu keserakahan. Padahal yang dia inginkan sejatinya hal-hal normal yang orang lain juga inginkan. Ai bisa sampai beranggapan kayak gitu tuh karena dia aslinya nggak memiliki apa-apa. Sehingga ketika dia mulai berharap sesuatu walaupun itu sedikit, dia tuh udah ngerasa kayak mendapatkan banyak hal. Menurut gua, dengan menginginkan sebuah anak dan juga tetap menjadi seorang idol itu bukan bentuk keserakahan. Itu hanyalah bentuk dari keinginan atau hasrat manusia akan perasaan untuk mencintai dan juga dicintai. Terus di lirik ini juga dia bilang, aku mencintai kalian semua dengan cinta yang sesungguhnya. Itu adalah kata-kata yang jelas selalu dikatakan oleh Ai kepada fansnya. Sebuah kata-kata yang tentu saja adalah kebohongan. Di sini balik lagi ke Ai kelam. Waduh men, seperti yang diceritain di novelnya, Ai itu sebenarnya selalu bertikai dengan dirinya sendiri. Setiap kali dia berbohong, diri dia yang lain memperingatinya. Lirik ini adalah ungkapan dari suara hati Ai ketika dia mengucapkan aku mencintaimu di atas panggung. Dan untuk lirik ini, tentu saja ini adalah perkataan Ai untuk kedua anaknya. Bentar, gue pengen nahan sedih dulu. Walaupun Ai bisa dengan mudah berbohong kepada fansnya, tapi dia gak berani untuk mengatakan aku mencintaimu kepada anak-anaknya. Karena ia takut kata-kata itu penuh kebohongan. Dia gak mau membohongi anak-anaknya.
その言葉を口にした時、もしそれが嘘だと気づいてしまったら。Di scene musik video ini, Aiklam ragu untuk mengatakan aku mencintaimu pada anaknya. Tapi akhirnya ia bisa mengucapkannya. Scene ia menjatuhkan topengnya itu adalah ilustrasi ketika dia mulai paham tentang ketulusan dan ketika dia tidak lagi bertikai dengan diri dia sendiri. Akhirnya dia bisa mengucapkan kata aku mencintaimu ke kedua anaknya tanpa ada perasaan kalau itu adalah sebuah kebohongan. Ai berkata jujur untuk pertama kalinya, tapi sayangnya sekaligus juga itu adalah ucapan dia yang terakhir kalinya. Bagi lu yang udah nyampe sini dan penasaran dengan novel karya Akasaka Aka yang menjadi referensi dari lirik lagu ini, lu bisa nonton video pembahasan gua tentang novelnya. Lu bisa tonton videonya di sini.